Welcome to kampus ITB. Kita masuk kampus lagi setelah sekian lama tidak masuk kampus sejak pandemi bulan Maret 2020. Sekarang berkesempatan masuk kampus lagi. Ini gerbang utama ITB ya. Kita berhasil masuk kampus setelah scan barcode, kemudian cek suhu tubuh 36 ya, boleh masuk. Ini jalan yang sering dilalui kalau kita masuk dari kampus depan ya. Di ITB itu sebetulnya kampusnya tidak terlalu luas, jadi kalau dari gerbang depan ke gerbang belakang kita jalan kaki cuma 10 menit ya. Karena kampus ITB ini kan kampus khusus teknik ya, dan ada satu kampus FMIPA. Inilah suasana penampakan di kampus ITB ya. Kita coba jalan dari gerbang depan sampai gerbang belakang ya. Kita coba sampai gerbang belakang baru kita belok kanan. Ini kampus ITB sepi ya, karena hanya orang yang berkepentingan yang boleh masuk. Jadi kampus ITB ini sangat menjaga sekali protokol kesehatan COVID ya. Di aktivitas dalam kampus ini terbatas. Ini pusat informasi ITB. Ini ITB selama pandemi ini berbenah ya. Nih, ada merek setiap tangga ya. ITB 70, Rindu Sekti Wibowo. Ini ada nama-namanya ya, bisa dilihat. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan itu gedung kemahasiswaan ya, pusat kegiatan kemahasiswaan ya. Kita coba jalan di jalur utama ini ya. Di ITB ini nama gedungnya dikasih nama Labtek ya. Ada Labtek 1, Labtek 2, Labtek 3 sampai Labtek 8. Ini apa ini ya? Nah, ini ada tugu pada hari Senin Presiden Indonesia meresmikan ITB ya. Ini ciri khas ITB, ini ada air tapi sekarang lagi kosong ya. Ini menambah asrinya kampus ITB. Itu kita lihat gedung Ahmad Bakri. Nah, ini depan kita ini ada kolam. Biasanya kita menyebut dengan Indonesia tenggelam ya, karena di dalamnya ada peta Indonesia. Coba kita lihat nih, ini agak kotor sekarang ya. Peta Indonesia. Ini biasanya bersih ya. Kemudian di tengah-tengah itu biasanya ada air mancur ya. Sekarang lagi mati ya. Ini setiap ada merek-mereknya ya. Teknik informatika, teknik kelautan, teknik mesin. Ini kita serap ITB dari sini ya. Nah ini ya.
ini termasuk nih ikonik ITB ya. Nah, kita jalan lewat sini ya. Ini bunganya lagi mekar, warna pink, pink muda, pink tua. Ini terkenal di ITB juga ya, Plaza Widya Nusantara ya. Bisa kita baca kampus Plaza Widya Nusantara, supaya kampus ini menjadi tempat anak bangsa menimba ilmu, belajar tentang sains, seni, dan teknologi. Bandung, 28 Desember 96, Rektor ITB Profesor Wiranto Aris Munandar ya. Kita lanjut lagi. Ini di ITB ini banyak sekali pohon rindang sehingga menambah keasrian kampus ya. Jadi mahasiswa betah berlama-lama di sini ya. Setelah pusing kuliah memikirkan rumus-rumus yang entah apa artinya ya, kemudian berkeliaran di kampus, jadi adem lagi ya. Ini kita baru menjelajahi dari gerbang depan sampai gerbang belakang. Nanti kita telusuri gedung-gedung yang lain ya. Ini sebelah kanan bisa kita lihat gedung kerjasama PLN ITB ya. Ini karena pandemi jadi rumput-rumputnya agak liar ya, tempat berkumpul. Itu kalau kayak darurat bisa dihubungi, nomor yang tertera di sana ya. Zona transisi. Ini ada pohon yang unik yang tumbuh di atas tiang gitu ya, seperti penyambutan orang yang lewat sini ya. Kalau lagi berbunga itu cantik ya. Oh, ditutup yang di sini ya. Kita lewat kanan ya. Nah, ini ITB juga ada sepeda kampus, tapi kurang kerabat juga sekarang ya. Nah, ini kita sudah masuk area perpustakaan pusat ITB ya. Ini di sebelah kanan ini sudah masuk gedung perpustakaan pusat ITB ya. Sepi ya, tidak ada kehidupan di kampus ITB. Tapi bukan berarti ITB tidak administrasi kampus tidak jalan ya. Administrasi dijalankan secara online ya. Ini gerbang Pustaka Pusat ITB ya. Gedung Perpustakaan TP Rahmat 2. Kemudian bisa kita lihat ini pusat organisasi mahasiswa. Di sana itu jalan pintas ke apa namanya? Sabuga, Sasana Budaya Indonesia ya. Jalan bawah tanah ya. Ini biasanya rame nih mahasiswa beraktif di sini ya. Ada juga yang tidur di sini ya. Sekarang nggak boleh ya. Nah, kita sudah sampai di gerbang belakang ITB ya. Itu sudah gerbang belakang ya.
Ini kita lihat ya, gerbang belakang itu terletak di depan gedung perpustakaan pusat ITB. Ini sekarang tutup ya, karena ITB masuk sekarang satu pintu ya. Nah, ini gerbang belakang ITB ya. Sekarang kita menuju gedung CAS, Center Advanced Science. Jadi di sana terletak prodi matematika ya. Saya jurusan matematika. Itu di sebelah kanan ada penerbit ITB ya. Nih ya, penerbit ITB digital printing ya. Ini gedung CAS ya. Itu juga ada gedung depannya, gedung apa ya, CADL ya. Kita masuk gedung CAS ya. CAS singkatan dari Center Advanced Science. Ya, Center for Advanced Science. Ini bangunan baru ya, baru berdiri tahun 2015 ya. Ini gedung CAS ini ada 6 lantai ya. Saya sering akses ke lantai oh, nasi kuda bang, dari situ bang. Ini karena pertama masuk sejak pandemi, jadi harus cari. Itu ada PPNN, itu semacam labor ya. Jadi kalau anak kimia ngambil zat di sana ya. Ternyata lewatnya di sini ya. Ini bisa kita lihat ya. D1 Nanomaterial Lab, lantai 1 Convention Hall, Acoustic Lab, Nanomaterial Lab, lantai 2 Nanobiological Lab, keseluruhan, lantai 3, kemudian lantai 4 program studi matematika, lantai 5 juga program studi matematika, lantai 6 program studi astronomi. Ini mapnya ya. Ya, kita naik lift. Alhamdulillah di sini ada lift ya. Nah, ini kita masuk lift nomor 4. Ya kok lu ngompat deh, lantai 5 bang. Saya salah, lantai 5 ya. Kalau lantai 4 itu ruang dosen ya. Kalau ruang mahasiswa S3 itu di lantai 5 ya. Nah, inilah penampakan lantai 5. Kalau sendiri ini menakutkan juga ya. Sebetulnya nggak apa-apa sih ya. Nih keadaan di lantai 5 ya. Kayaknya nggak ada mahasiswa ya. Ini apa nih ya? Ini program studi dokter matematika ya. Visi menjadi program studi dokter matematika yang unggul, bermartabat,
dan diakui dunia dalam pendidikan dan penelitian matematika, serta memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah bangsa. Itu ada misinya, ada 3 ya. Dan ini ada salah satu topik penelitian mahasiswa S3 kerjasama dengan dosen ya. Ya, kita coba masuk ruang mahasiswa ya. Ini kelas kaki harap nih ruang kerja dokter S3. Jadi kita disediakan loker, di dalam ada, di luar ada ya. Ini tempat sepatu ya. Ini keadaan ruang kerja mahasiswa S3 ya. Ini baru dibersihkan, karpetnya diangkat, jadi semua barang ada di atas meja ya. Ya seperti berantakan ya. Dan mahasiswanya belum ada yang masuk ruangan ya. Ini ruang kerja kita ya. Ini siapa yang pernah masuk ruangan ini? Ini enaknya kuliah S3 ITB ini, kita diberi fasilitas ruangan ya. Beri HVS kosong satu sisi, ada kalau kita mau menjilid kan, kalau tugas berjilid itu ada alatnya ya. Tuh semua barang mahasiswa diangkat ke atas meja ya, karena kemarin tuh sebelum pandemi ini ada karpet di bawah, jadi barang-barang tuh di bawah karpetnya. Nah, ini meja saya ya. Ini saya Dalsi ya. Ini saya nggak banyak barangnya. Barangnya udah sebagian udah dibawa pulang ya. Jadi kita juga ada gelas, piring ya. Kalau kita mau bawa makan di sini, ya, dia ada 2 ruangan ya. Sebelah juga ada ruangannya ya. Sudut disediakan. Bang, di sini bang. Aduh. Tunggu. Ini kita dari gedung CAS, kita mau menuju gedung fisika ya. Kita lewat apa namanya ini, lobby, apa namanya ini, gang apa namanya. Ini jalan pintas ya, kalau hujan kita bisa lewat sini ya. Ini gedung UTB ini masih banyak gedung lama ya. Oh, yang ini ya, sebelah sini kiri ya. Ini baru dicat ya. Gedung apa ya? Saya lupa. Ini gedung apa ya? Ada mahasiswa ya? Sama bisa komputer itu kan? Oh, Komlab. Ya, Komlab. Ya. Masih ada juga mahasiswa yang klub ya. Dapat izin masuk. Yang dapat izin masuk. Kan ada juga mahasiswa yang penelitiannya harus di lab ya. Ini yang boleh motor masuk sini, ini
cuma pegawai atau dosen. dosennya. Kalau mahasiswa nggak boleh, ada parkir tersendiri di depan ya. Nah, ini bangunan lama ini ya. Ini seperti inilah sebagian sudut kampus ITB. Farmasi. Ini gedung Yusuf Panigoro. Farmasi. Itu laboratorium apa tuh ya? Ini farmasi ya. Oh, ini kelompok keahlian ilmu kemanusiaan. Ini ciri khas ITB, tiangnya seperti ini ya. Tiangnya kelihatan batunya ya, itu kokoh gitu ya. Ini kan dibangun sejak zaman Hindia Belanda ya. Jadi ITB ini sudah berumur 100 tahun. Kita lewat sini ya. Ini Pak. Di kanan kiri. Ini gedung FMIPA ya. Ini tiangnya besar ya. Itu ciri khas kampus ITB. Tiangnya seperti itu. Ini layanan akademik FMIPA ITB. Itu kampus gedung Fakultas Teknik Industri. Itu disingkat dengan FTI. Gedungnya dinamakan dengan Laptek 5 ya. Nah, ini di sini ada bunga. Di FTI-nya ada bunga ya. Kantor FTI ITB. Ini ruang kelas 9301. Ada tempat cuci tangan. Itu apa itu ya? Laboratorium penelitian konversi energi elektrik ITB Kominfo. Nah, ini gedung yang paling lama ini di ITB ya. Gedung dan laboratorium fisika. Itu ya, Pak, kita lihat ya. Gedung zaman Hindia Belanda. Gedung fisika.
gedung fisika. Ada kode khusus, punya kode yang bisa masuk ya. Nih. Sangat kental dengan arsitektur lama ya. Ini tempat belajar mahasiswa ya. Alas kaki mohon dilepas. Ini ruangan kerja mahasiswa S3 fisika ya. Ini di sini isinya ada 3 orang. Kalau di matematik kan semua mahasiswa dibuka satu ruangan ya. Kalau di fisika ini karena dia punya labor khusus, jadi mahasiswa ruangannya di dekat labor mereka masing-masing ya. Kita lihat sisi lain di kampus ITB ya. Itu gedung baru ya, CIB, Center for Infrastructure and Built Environment ya. Ini masuk gedung baru ya. Ini di sebelah kiri gedung fisika tadi. Ini gedung apa ya namanya ya? Saya lupa namanya ya. Kalau ini program studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Ini biasanya tempat mangkal mahasiswa ya, himpunan mahasiswa ITB sipil ya. Sekarang kosong. Ini kalau kita menuju tempat parkir itu ya, sekarang biasanya penuh itu parkir ya, parkir motor. Kita coba nyebrang ya. Kita lihat sekitaran ITB ya. Masya Allah, asri ya. Kampus yang penuh kenangan ini ya. Nah, ini jalur menuju parkir. Kalau tadi kita parkir motornya di Masjid Salman ya, bukan di dalam kampus. Biasanya sebelum pandemi kita parkir motor di sini ya. Kita lihat hanya ada beberapa motor yang parkir ya. Nih, untuk parkir motor mahasiswa. Tuh bisa lihat ya, itu gerbang keluar ya. Ini lapangan rumput hijau. Kita
kita lihat bagian lain di kampus ITB. Kita lewat sini ya. Itu kampus ITB ya. Bisa kita lihat di apa namanya tuh, di atas atap itu ciri khas kampus ITB, bangunan lama itu. Ini aula ya, yang depan kita ini ya. Jadi ada aula timur yang sering disingkat Altim, ada aula barat yang biasa disingkat Albar. Hanya untuk pejalan kaki. Lewat sini ya. Kita ketemu lagi. Nah, itu aula ya. Suasana di dalam aula ya. Bisa kita lihat ya. Suasana aula ya. Aulanya khas sekali ya. Kemarin ada acara di sini ya. Ini jalur parkir pegawai dan dosen. Jadi kalau yang mau parkir di area kampus, masuknya lewat sini dan keluarnya juga lewat sini ya. Jadi masuknya pakai kartu identitas gitu ya, KIP, kartu identitas pegawai. Kalau kita masuk nggak boleh masuk sana, lewat sana ya. Kita lewat jalur ini. Nyebrang. Ini bisa kita lihat peta kampus ITB ya. Ini SBM nih. Ini penampakan kampus ITB dari atas ya. ITB Ganesha ya. Bisa kita keterangannya di sini ya. Ada Sasana Budaya Ganesha atau sering disingkat dengan Sabuga, Sarana Olahraga Ganesha disingkat dengan Saraga. Ada Sekolah Bisnis Manajemen, Studi Pembangunan Labtek 3, Gedung Riset dan Inovasi, Center of Art and Design and Youth,
gedung PAU, Perpustakaan Pusat, Center for Advanced Science yang tempat kira ke sana tadi ya, CAS, Center for Research and Community Service, Labtek 4, Kantin Tambang, Labtek 6, Basic Science, Center B, Gedung Kimia Baru, Gedung Kimia Lama, Labtek 1, Laboratorium Fisika Dasar atau Lab, Laboratorium PLN, Kaptagon, TPSD, Labtek 10, Labtek 11, Laboratorium Metalurgi, Labtek 2, Gedung Kuliah Umum Barat, Laboratorium Radar, Labtek 5. Kemudian juga ada keterangannya di sini. Bisa kita lihat ya. Ini bisa kita baca sendiri. Jadi kalau kita berkunjung ke kampus ITB, kalau kita masuk lewat gerbang utama, sebelum kita menjalani kampus ITB, kita lihat dulu petanya di sini ya, kemana yang akan kita tuju ya. Karena kalau tidak, kita akan pusing sendiri ya, berputar-putar di kampus ITB ini. Karena gedungnya mirip semua ya. Nih, ada petunjuknya ya. Saya di sini ya. Nah, kita perlu sini ya. Tadi kita jalan masuk dari kampus utama tadi ya. Kemudian kita jalan ke sini. Di sini pusat informasi. Kemudian kita jalan ke sini 68, ini apa? Plaza Widya Nusantara. Kemudian kita tadi jalan ke sini. Kemudian kita sampai ke sini 69 itu apa? Sunken Card 9, Gedung PAU 8, Gedung CAS yang mana? 10. Oh, ini Gedung CAS ya. Kita kan tadi kita lewat sini tadi ya. Nah, ini Gedung CAS ya. Nah, ini tadi kita sini ya. Terus kita pergi ke gedung Fisika. Fisika mana? Fisika yang mana ya? Fisika 43. Terus kita jalan ya, sampai kita di gedung Fisika ya. Ini ada pendirinya. Tapi jangan takut ya, kalau kita kesasar di dalam kampus, kita bisa tanya satpamnya. Ini gedung Hayati ya, tentang biologi. Kita belum ke sana ya. Ini ada ATM BNI dalam kampus. Itu ada ITB Bookshop ya, toko buku ITB. Kemudian ada ATM Bank BJB ya. Kemudian kalau kita jalan ke arah sana, kita ketemu ATM lain ya, bank lain. Ini ATM Bank BRI dibuka ya. ATM Bank BCA, ATM Bank Mandiri. Ini KKP, jadi ini koperasi apa ya kepanjangannya ya? Tutup ya. Bukopin ya. Bank Bukopin. Ini Bank BRI. Ini Bank Mandiri ya. Nah, itu ada bank yang ada dalam kampus ITB ya. Ini pusat kegiatan mahasiswa juga ini ya. Ini anak perfilman nih di sini. Wah, agak sedikit kacau ya tempatnya sekarang ya. Gak terawat ya. Mahasiswa nggak ada di kampus ya. Kita lihat sana lagi. Kita lihat sisi lain di kampus ITB. Bisa kita lihat gedung seni murni desain ya. Di ITB ini ada gedung seni juga ya, tapi mungkin lebih ke
ada arah-arah ke tekniknya gitu ya gedungnya ya. Ini teknik geodesi Aptek 9C. Kemudian di sampingnya ada teknik lingkungan ya. Tuh di depan kita itu ada GKU dan gedung Bank BNI. Ini laboratorium pengujian doping ya. Kita lihat labornya ya. Dari luar saja. Itu jalannya juga namanya ya, Jalan G, Jalan 2. Sekarang kita di Jalan 2. Ini Jalan G ya. Di jalan-jalan di dalam kampus ini ada namanya ya, ada kodenya. Nih kita lihat kampus. Nah, di sini Gedung Kuliah Umum Timur Paragon Innovation. Nah, dan di lantai 1 ada Bank BNI dan ATM BNI juga ya. Di sana itu Gedung Kuliah Umum Timur ya. Program studi teknik lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, ini di depan kita ini salah satu kafe yang berada di dalam kampus ITB ya. Namanya 82 Resto and Cafe. Sekarang tutup ya. Ini makanannya enak-enak di sini ya. Ini salah satu kampus kafe yang terletak di dalam kampus ITB ya. Sekarang tutup ya. Yang berada di satu gedung dengan gedung pusat kegiatan mahasiswa. Di kafe ini biasanya rame nih ya. Kita lihat dari luar ya. Ini dosen ITB dan mahasiswa nyamper makan di sini ya. Gebiar Disnatalis ke-62 ITB. Kampus tercinta ya. 82 Resto and Cafe. Ini udah tutup nih sejak pandemi ya. Ini apa nih ya? Market, gedung CADL, gedung CAS dan gedung CRCS ya. Kita lihat market dari atas ya. Kemudian dari atas sini bisa kita lihat lapangan, tempat aktivitas mahasiswa, bisa main basket ya, volley ya.
Ya begitulah keadaan atau suasana kampus ITB ya khususnya di saat pandemi ya. Saya tidak bisa meliput secara keseluruhan, hanya bagian-bagian tertentu yang saya ambil ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya, melihat suasana ITB, kampus ITB Ganesha ya. Kalau rektorat ITB sendiri itu berada agak jauh dari sini ya, terpisah dengan kampus ini ya.
ya. Kita coba masuk Salman ITB. Kita lihat bagaimana suasana di dalam masjid. Masjid Salman ITB ya. Masjid kampus ini sangat terkenal ya. Masjid ini selalu ramai, banyak aktivitas di sini ya. Ini kita lihat Masjid Salman ITB dari depan, adem ya. Kita coba telusuri jalan ini. Di sini banyak aktivitas ya, karena ini salah satu masjid kampus yang aktif. Kucing makan kucing. Di sana tempat lewat ya, tempat. Di sini iklan dan tempat lewat iklan, tempat lewat iklan. Ini keadaan di dalam Masjid Salman ITB ya. Masjid Salman ITB ini unik ya, tidak ada tonggak atau tiang di tengah masjid ya, tengah ruangan masjid, karena dibangun oleh orang arsitek ya. Kebanyakan masjid kan di tengah ruangan masjid itu banyak tonggak ya. Ini masjidnya itu tinggi ya, jadi di atas itu bisa kita lihat ada lampu-lampu itu yang ada nyala 2 ya. Jadi karena tinggi ya, jadi di sini nggak perlu AC dan kipas angin ya. Jadi suasana masjidnya adem ya. Ini di sini dilahirkan Qori Muzammil ya. Dulu Muzammil sering jadi imam di sini ya. Itu tangga ke apa namanya itu, lantai 2, itu tempat sholat wanita ya. Ini di samping Masjid Salman ini, sebelum pandemi ini sebelah kiri ini kafe ya. Sekarang sudah alih fungsi menjadi tempat apa ya, kurang tahu ini, alat covid gitu ya. Sudah alih fungsi ya. Ada Istek Salman ITB, Lembaga Bimbingan Ekonomi Syariah Salman ITB. Di sana ada tangga naik ya, ke
karena banyak aktivitas di sana ya. Kemudian di atas itu juga ada Lumens Kopi Masjid. Siapa yang pengen ngopi. Kemudian juga ada di atas BPRS Salman Tubang ya, BPRS Al Salam. Alamat Kompleks Salman ITB, Jalan Gelap Nyawang nomor 7, Bandung. Kemudian di samping masjid ini ada Taman Ganesha ya. Ini kalau kita lihat dari samping ya, sebetulnya aksesnya dari depan ya. Ini kita lihat dari samping bagaimana penampakan dari Taman Ganesha ya. Jadi kita bisa sampai di apa ini ya, di taman ini. Coba kita lihat. Kita masuk taman itu ya. Bisa dari depan gerbang ITB, juga bisa di belakang sana ya. Coba kita masuk dari depan ITB ya. Ini ada pembangunan di masjid ini ya. Ini belakang masjid ini ya. Nah, ini penampakan Taman Ganesha dari samping. Ini Taman Ganesha ini adem ya. Ini sebelum pandemi ada wifi gratis ini. Isinya rame ini. Di mahasiswa ITB setelah kuliah bisa sampai sini. Tapi ini taman ini bukan hanya untuk aktivitas ITB saja ya, terbuka buat umum ya. Dan uniknya setiap hari Jumat di depan Salman ini ada pasar kaget ya. Kalau hari biasa ada yang jual makanan ya. Bisa ya. Ini Taman Ganesha ya. Asri ya temannya ya. Bisa kita lihat dari sini ada tulisan dengan apa dia, seperti bunga bonsai gitu ya, Taman Ganesha ya. Seperti inilah sekeliling Taman Ganesha. Kita jalan ke sana ya. Ini ada bundaran. Fungsinya apa ya? Di sana bisa
bisa kita lihat tempat duduk ya, tempat duduk. Kemudian di sisi sana juga ada tempat duduk ya. Kita coba lewat sini ya. Nah ini tempat duduk ya. Ini ada suara burung, tapi enak ya dengarnya ya. Ini ada kolam, tapi airnya kotor ya. Ada kolam ikan nih. Ada ikannya. Ini biasanya ada air mancur itu ya. Itu ada mesinnya ya, alatnya. Kita keluar lewat sana ya. Ya walaupun tamannya nggak terlalu besar, tapi ini berada di tengah kota Bandung ya, dekat kampus ITB, di samping Masjid Salman ITB ya. Jadi kalau berkunjung ke Bandung bisa wisata edukasi ke ITB, kemudian wisata religi ke Masjid Salman ITB, kemudian bisa santai di Taman Ganesha ya. Nah ini jalan Gelap Nyawang namanya ya. Banyak yang jualan di sepanjang sana ya. Nah di sana Lumens kopi masjid ya. Kita masuk masjid lagi ya, karena sudah mendekati asar. Nah ini mau santai di sini sambil ngopi bisa di Lumens Coffee Masjid. Kita turun tangga ke masjid. Oh, ini ke parkir. Salah. Ya beginilah suasana di sekitar kampus ITB ya. Kita sudah sampai lagi di Masjid Salman ITB.